Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Waalaikumsalam. 6 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul obat hiperlipidemia dan dengan dosen pengampu Ibu Azizah Fona, MFAM SCI Apoteker. Yang mana kelompok kami beranggotakan 5 orang, Ainaya Azhara Ucuma, Cut Jessica Humaira Fahmalina, dan saya sendiri selaku moderator Saika Saina Bilkis dan Siti Hajah Fasahilah. Outline yang akan kami bahas ada 5. Yang pertama ada overview, yang kedua ada treatment goals, yang ketiga ada drug for hyperlipidemia, yang keempat ada golongan obat, dan yang terakhir ada main mekanisme kerja obat tersebut. Overview akan dijelaskan oleh Ainaya Azhara Ucuma. Kepada Ainaya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Baik, yang pertama overview dari hyperlipidemia. Hyperlipidemia atau yang sering disebut kolesterol tinggi merupakan suatu keadaan di mana terjadinya peningkatan atau tingginya kadar kolesterol atau trigliserida di dalam darah, yakni kondisi ketika kadar lemak di dalam darah itu tinggi. Kolesterol terbagi menjadi 2. Yang pertama ada kolesterol baik atau high density lipoprotein atau HLD, dan kolesterol jahat low density lipoprotein atau LD. Nah, hyperlipidemia ini disebabkan oleh terlalu banyaknya kolesterol jahat di dalam darah sehingga tidak memiliki cukup kolesterol baik untuk membersihkannya. Kemudian, dari hal tersebut dapat menyebabkan sumbatan atau plak pada dinding pembuluh darah yang lambat laun plak tersebut bisa meluas dan menyumbat arteri, sehingga dapat menyebabkan penyakit. Salah satu penyakit yang disebabkannya itu adalah penyakit jantung koroner, yang merupakan penyebab utama kematian di seluruh dunia. Ada beberapa faktor yang dapat meningkatkan risiko seseorang mengalami hyperlipidemia. Yang pertama itu ada gaya hidup tidak sehat. Contohnya itu seperti kurangnya olahraga, mungkin pola makan yang tidak dijaga, merokok, dan lain sebagainya. Yang kedua ada kelainan bawaan, yang mungkin itu keturunan dari orang tuanya. Yang ketiga ada obat-obat tertentu yang mungkin pemakaian obat-obatnya itu dapat mempengaruhi kadar kolesterolnya. Selanjutnya, gejala dari hyperlipidemia ini kan hampir tidak menunjukkan tanda atau gejala. Nah, maka dari itu, untuk mengantisipasi hal tersebut, ada cara menghadapi atau mengatasi hyperlipidemia. Yang pertama itu ada menerapkan gaya hidup sehat, seperti menjaga pola makan, menjaga berat badan, rajin olahraga, dan untuk yang merokok bisa berhenti merokok. Yang kedua ada mengonsumsi obat. Ada beberapa jenis obat yang dapat mengatasi kondisi hyperlipidemia. Dan yang terakhir, rutin melakukan pemeriksaan darah agar kadar lemak di dalam darah tubuh itu terpantau. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya kasih Nadia. Nah, saya sendiri akan menjelaskan bagian treatment goals. Tentunya tujuan daripada pengobatan ini sendiri adalah untuk mengontrol kadar LDL dan HDL dalam darah. Tadi LDL sudah disebutkan low density lipoprotein dan HDL high density lipoprotein. Nah, treatment goals itu sendiri terbagi 2, yaitu ada pilihan pengobatan untuk hiperkolesterolemia dan satunya lagi untuk tolong next. Pilihan pengobatan untuk hipertrigliseridemia. Nah, saya akan menjelaskan dulu bagian yang pertama tadi, pilihan pengobatan untuk hiperkolesterolemia. Sebelumnya, apa sih hiperkolesterolemia itu sendiri? Hiperkolesterolemia itu adalah kondisi di mana kolesterol berlebih dalam darah, sehingga menyebabkan terjadinya hiperkolesterolemia ini sendiri. Nah, pengobatannya itu ada dengan cara HMG-CoA reductase inhibitor atau statin, yang mana ini sendiri merupakan
pilihan pengobatan utama. Terapi statin ini sangat direkomendasikan untuk 4 kelompok besar. Next. Nah, di sini itu ada 2 gambar. Saya akan menjelaskan gambar yang kanan terlebih dahulu. Ini misalkan makanan yang dimakan itu masuk ke dalam saluran cerna, kemudian lemak diserap oleh usus dan diangkut lipoprotein dalam bentuk kloromikron. And then kloromikron ini diproduksi di usus dan mengangkut trigliserida serta kolesterol yang akan didistribusikan menuju ke jaringan hati. Nah, organ hati ini kemudian membentuk lipoprotein FLDL yang akan membawa trigliserida dan kolesterol dalam peredaran darah menuju ke otot dan jaringan, lalu berubah lagi menjadi LDL. Nah, kita lanjut ke gambar kedua dan sebelah kanannya. Yang ini merupakan tipe-tipe dari hiperkloreminema ini sendiri. Ada tipe 1, tipe 2A, 2B, tipe 3, tipe 4, dan tipe 5. Nah, tipe 1 ini bisa lihat pada gambar itu ada kilomikron dengan tanda panah ke atas, artinya hiperkilomikromania puasa masif. Bahkan setelah asupan lemak, makanan normal menghasilkan kadar triglycerin yang sangat tinggi. Seperti apa sih pola pengobatan atau treatmentnya itu? Ini bisa dengan diet rendah lemak. Selanjutnya tipe 2A, yaitu peningkatan LDL dengan kadar FLDL-nya normal karena blok dalam degradasi LDL. Nah, treatmentnya ini sendiri bisa juga dengan diet atau dengan statin. Lalu tipe 2B. Tipe 2B ini sedikit tidaknya sama dengan tipe 2A, mirip dengan tipe 2A. Kecuali, tapi maksudnya lebih spesifiknya FLDL-nya juga meningkat. Selain LDL-nya meningkat, FLDL-nya juga meningkat. Nah, treatmentnya itu juga sama seperti pola makannya diatur atau diet gitu. Terus ada terapi obat yang serupa dengan tipe 2A. Next, lanjut tipe 3. Tipe 3 ini konsentrasi serum idealnya meningkat sehingga menghasilkan peningkatan TG dan kadar kolesterol juga. Treatmentnya ini sendiri bisa dengan menjaga pola makan, diet, terus juga bisa dengan statin dan terapi obat-obatan lainnya. Terus tipe 4. Tipe 4 ini adalah pada gambar ini bisa dilihat ya FLDL-nya terus ada tanda panah. Jadi FLDL-nya itu meningkat, sedangkan kadar LDL normal atau bahkan bisa menurun. Nah, pengobatannya itu bisa dengan diet atau juga dengan terapi obat-obatan seperti niacin atau phenobret. Nanti ini akan dijelaskan lebih lanjut di mekanisme obatnya. Terus di tipe 5 itu FLDL dan kloromikronnya meningkat dan treatmentnya itu sama, yaitu seperti diet dan juga bisa terapi pengobatan seperti statin. Next. Yang kedua itu pilihan pengobatan untuk hipergliseridemia, yaitu bisa dengan diet dan olahraga. Itu merupakan pilihan utamanya atau cara utamanya. Juga bisa dengan asam lemak omega 3 yang dalam dosis yang memadai juga bermanfaat untuk pengurangan trigliserida ini sendiri. Nah, pada gambar di sampingnya bisa dilihat itu resiko dari faktor risiko dari peningkatan jantung koroner, yaitu LDL-nya tinggi tapi HDL-nya rendah. Inti daripada treatment ini tentunya adalah menjaga pola makan dan olahraga. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Fahmalina dan Jud Jessica Humaira. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan obat hiperlipidemia. Obat hiperlipidemia termasuk statin, niacin, fibrat, resina pengikat asam empedu, penghambat penyerapan kolesterol, dan asam lemak omega 3.
Agen-agen ini dapat digunakan sendiri atau dalam kombinasi, namun terapi obat harus selalu disertai dengan modifikasi gaya hidup seperti olahraga dan diet lemak jenuh. Obat yang pertama yaitu HMG-CoA reduktase inhibitor. 3-hidroksi-3-metil glutaryl koenzim A, reduktase inhibitor umumnya dikenal sebagai statin yang menurunkan peningkatan LDL-C, menghasilkan pengurangan substansial dalam kejadian koroner dan kematian akibat CHD. Mereka dianggap pengobatan lini pertama untuk pasien dengan peningkatan risiko ASCVD. Manfaat terapeutik termasuk stabilitas plak, peningkatan fungsi endotel koroner, penghambatan pembentuk bus trombus trombosit, dan aktivitas antiinflamasi. Nilai penurunan LDL-C dengan statin telah ditunjukkan pada pasien dengan tanpa CHD. Pertama yaitu mekanisme aksi. Next. Yang pertama yaitu ada mekanisme aksi. Lovastatin, simvastatin, pravastatin, dan asorvastatin, fluvastatin, pitavastatin, serta rosuvastatin adalah inhibitor kompetitif HMG-CoA reduktase. Langkah pembatas laju dalam sintesis kolesterol. Mereka menghabiskan suplai kolesterol intraseluler. Depresi kolesterol intraseluler menyebabkan sel meningkat jumlah reseptor LDL, permukaan sel yang dapat mengikat dan menginternalisasi LDL yang bersirkulasi. Dengan demikian, kolesterol plasma berkurang, baik dengan penurunan sintesis kolesterol maupun peningkatan katabolisme LDL. Pitavastatin, rosuvastatin, dan atorvastatin adalah statin penurun kolesterol LDL yang paling poten. Diikuti oleh simvastatin, pravastatin, dan kemudian lovastatin dan fluvastatin. Dengan catatan, agen-agen ini menjalani ekstraksi first pass yang ditandai oleh hati. Efek dominannya adalah pada organ tersebut. Penghambat HMG-CoA reduktase juga menurunkan kadar trigliserida dan dapat meningkatkan kadar kolesterol HDL pada beberapa pasien. Lalu ada penggunaan terapeutik. Obat ini efektif dalam menurunkan plasma kadar kolesterol pada semua jenis hyperlipidemia. Namun pasien yang homozigot untuk famili hyperkolesterolemia kekurangan LDL reseptor. Oleh karena itu, manfaat jauh lebih sedikit dari pengobatan dengan obat-obatan ini. Lalu farmakokinetikanya adalah lovastatin dan livastatin ini merupakan lakton yang dihidrolisis menjadi obat aktif. Statin yang tersisa semuanya diberikan dalam bentuk aktifnya. Penyerapan statin bervariasi dari 30% hingga 85% setelah pemberian oral. Semua statin di metabolisme di hati dengan beberapa metabolit mempertahankan aktivitas. Ekskresi terjadi terutama melalui empedu dan feses, tetapi beberapa eliminasi urin juga terjadi. Waktu paruh mereka bervariasi, beberapa karakteristik statin dirangkum dalam gambar setelah ini. Next. Jadi dapat dilihat ya, ini beberapa karakteristik statin yang sudah dirangkum mulai dari persennya maupun dari serum-serumnya tersebut. Next. Jadi lalu ada efek samping. Peningkatan enzim hati dapat terjadi dengan terapi statin. Oleh karena itu, fungsi hati harus dievaluasi sebelum memulai terapi. Dan jika pasien mengalami gejala seperti pada gambar tersebut, terdapat gagal ginjal, miopati, dan kontradiksi. Miopati dan rhabdomyolysis telah dilaporkan. Dengan sebagian kasus ini, pasien biasanya mengalami insufisiensi ginjal dan menggunakan obat-obatan seperti eritromisin, gemfibrozil, dan niacin. Simvastatin di metabolisme oleh sitokrom P450-3A4 dan penghambat enzim ini dapat meningkatkan risiko rhabdomyolysis. Kadar kreatin kinase plasma harus ditentukan pada pasien dengan keluhan otot. Penghambat reduktase HMG-CoA juga dapat meningkatkan efek warfarin. Oleh karena itu penting untuk mengevaluasi rasio normalisasi internasional atau INR. Next. Lalu obat selanjutnya adalah niacin atau asam nikotinat. Niacin dapat menurunkan LDL-C sebesar 10% hingga 20% dan merupakan agen yang paling efektif untuk meningkatkan HDL-C. Dan ini juga menurunkan trigliserida sebesar 20% hingga 35% pada dosis K1,5 hingga 3 gram per hari. Niacin dapat digunakan dalam kombinasi dengan statin dan tersedia kombinasi dosis tinggi lovastatin dan niacin kerja panjang. Yang pertama itu ada mekanisme kerjanya. Pada dosis gram, niacin dapat menghambat lipolisis di jaringan adiposa sehingga mengurangi produksi asam lemak bebas. Pada gambar di samping, hati biasanya
menggunakan asam lemak bebas yang bersirkulasi sebagai prekursor utama untuk sintesis trigliserida. Penurunan kadar trigliserida hati menurunkan produksi VLDL hati yang pada gilirannya mengurangi konsentrasi plasma LDLC. Next. Lalu ada penggunaan terapeutik. Karena niacin menurunkan kadar kolesterol dan trigliserida plasma, niacin berguna dalam pengobatan famili hyperlipidemia. Hal ini juga digunakan untuk mengobati terolemia hyperkoles berat lainnya, sering dalam kombinasi dengan agen lain. Lalu ada farmakokinetika. Niacin diberikan secara oral. Ini diubah dalam bentuk menjadi nikotinamida yang dimasukkan ke dalam kofaktor nikotinamida adenin dinukleotida atau NAD. Niacin turunan nikotinamidanya dan metabolit lainnya diekskresikan dalam urin dengan catatan nikotinamida saja tidak menurunkan kadar lipid plasma. Lalu ada efek sampingnya. Paling umum adalah kemerahan pada kulit yang intens disertai dengan rasa hangat yang tidak nyaman dan pruritus. Beberapa pasien juga mengalami mual dan sakit perut. Titrasi lambat dari dosis atau penggunaan formula pelepasan berkelanjutan niacin mengurangi efek samping awal yang mengganggu. Niacin menghambat sekresi tubular asam urat dan dengan demikian merupakan predisposisi hyperurisemia dan asam urat. Gangguan toleransi glukosa dan toksisitas hepato juga telah dilaporkan. Obat harus dihindari pada penyakit hati. Obat berat. Fenofibrat dan gefibrozi adalah turunan asam fibik yang menurunkan trigliserida serum dan meningkatkan kadar HDL. Next. Yaitu yang pertama ada mekanisme aksi. Peroxisome proliferator activate receptor adalah anggota dari keluarga reseptor inti yang mengatur metabolisme lipid. PPAR berfungsi sebagai faktor transkripsi yang diaktifkan ligan. Pada gambar di bawah, kilomikron dan VLDL masuk melalui kapiler yang dikeluarkan dari kapiler adalah IDL dan sisa kilomikron. Tetapi sebagian dapat mengikat ligan alami mereka, yaitu asam lemak dan eicosanoid, atau obat anti-hyperlipidemia. PPAR diaktifkan. Mereka kemudian mengikat elemen respon proliferator peroxisome yang pada akhirnya menyebabkan penurunan konsentrasi trigliserida melalui peningkatan ekspresi lipoprotein lipase dan penurunan konsentrasi apolipoprotein konsentrasi C2. Fenofibrat lebih efektif daripada gemfibrozi dalam menurunkan kadar trigliserida. Next. Lalu ada penggunaan terapeutik. Fibrat digunakan dalam pengobatan hypertrigliseridemia. Mereka sangat berguna dalam mengobati hyperlipidemia tipe 3, di mana partikel lipoprotein densitas mencegah penumpukan. Lalu farmakokinetikanya adalah gemfibrozi dan fenofibrat diabsorpsi secara sempurna setelah pemberian oral dan didistribusikan secara luas terikat pada albumin. Fenofibrat adalah prodrug yang diubah menjadi bagian aktif asam fenofibik. Kedua obat mengalami biotransformasi ekstensif dan diekskresikan dalam urin sebagai konjugat glukuronida. Lalu ada efek samping yang ditimbulkan adalah yang paling umum gangguan gastrointestinal atau GI ringan. Ini berkurang saat terapi berlangsung karena obat ini meningkatkan ekskresi kolesterol biliar, ada kecenderungan untuk membentuk batu empedu, myositis, radang otot volunteer dapat terjadi, dan kelemahan atau nyeri otot harus dievaluasi. Pasien dengan insufisiensi ginjal mungkin berisiko. Miopati dan rhabdomyolysis telah dilaporkan pada pasien yang menggunakan gefibrozi dan statin secara bersamaan. Penggunaan gefibrozi dikontraindikasikan dengan simvastatin. Kedua, fibrat dapat meningkatkan efek warfarin. Oleh karena itu, ENR harus dipantau lebih sering ketika pasien menggunakan kedua obat tersebut. Fibrat tidak boleh digunakan pada pasien dengan penyakit hati atau ginjal disfungsi parah. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Fahmalina. Bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh Cut Jessica Humairah. Resin pengikat asam empedu. Sekuestran asam empedu atau resin memiliki efek penurun kolesterol LDL yang signifikan. Yang pertama ada mekanisme aksi. Kolestiramin, kolestipol, dan kolesevelam adalah resin penukar anion yang mengikat asam empedu bermuatan negatif dan garam empedu di usus halus. Kompleksi resin atau asam empedu yang diekskresikan ke dalam fase sehingga dia menurunkan konsentrasi asam empedu. Hal ini dapat menyebabkan hepatosit yang meningkat konversi kolesterol menjadi asam empedu, yang merupakan komponen penting dari empedu. Akibatnya, konsentrasi kolesterol intraseluler menurun,
Ia dapat mengaktifkan peningkatan ambilan kolesterol yang mengandung partikel LDL oleh hati, yang menyebabkan penurunan LDL-C plasma. Next. Nah, ini merupakan mekanisme resin pengikat asam empedu. Yang di atas ini dia adalah mekanisme pasien yang hiperlipidemia yang tidak diobati. Maka sebagian besar asam empedu dan garam yang diekskresikan ke dalam usus halus dia akan diserap kembali oleh hati. Nah, yang di bawah dia ini adalah mekanisme pasien hiperlipidemia yang diobati dengan resin pengikat asam empedu. Kolesteramin, kolestipol, dan kolesevelam yang membentuk kompleks tidak larut, dia akan mencegah reabsorpsinya dari usus halus kembali ke hati, akan keluar kembali. Next. Yang kedua ada penggunaan terapeutik. Resin pengikat asam empedu berguna untuk mengobati hiperlipidemia tipe 2A dan tipe 2B. Kolesterin juga dapat meredakan pruritus yang disebabkan oleh akumulasi asam empedu pada pasien dengan status biliar. Kolesevelam juga diindikasikan untuk diabetes tipe 2 karena efek penurun glukosanya. Yang ketiga ada farmakokinetiknya. Sekuester asam empedu tidak larut dalam air dan memiliki berat molekul besar setelah pemberian oral. Maka tidak diserap atau diubah secara metabolik oleh usus. Sebaliknya, dia diekskresikan ke dalam tinja. Yang keempat ada efek samping. Efek samping yang paling umum terjadi adalah gangguan GI seperti konstipasi, mual, dan perut kembung. Kolestevelam dia memiliki efek samping GI yang lebih sedikit daripada sekuester asam empedu yang lainnya, karena dia dapat mengganggu penyerapan vitamin yang larut dalam lemak. Dan dia juga dapat mengganggu penyerapan obat. Oleh karena itu, obat harus diminum setidaknya 1 hingga 2 jam sebelum atau 4-6 jam setelahnya. Next. Yang kelima, ada penghambatan penyerapan kolesterol. Ezetime secara selektif menghambat penyerapan kolesterol makanan dan empedu di usus kecil yang dapat menyebabkan penurunan pengiriman kolesterol dari usus ke hati. Hal ini dapat menyebabkan pengurangan simpanan kolesterol di hati dan peningkatan pembersihan kolesterol dari darah. Sering digunakan sebagai tambahan untuk terapi statin di metabolisme di usus kecil dan di hati melalui konjugasi glukuronida dengan ekspresi biliar dan ginjal. Pasien dengan infusiensi hati yang sedang sampai berat tidak boleh diobati dengan ezetime ini. Efek samping jarang terjadi pada penggunaan obat ini. Next. Yang ke F ada asam lemak omega 3. Omega 3 atau asam lemak tak jenuh ganda, PUFAS, adalah asam lemak esensial yang digunakan untuk menurunkan trigliserida. Asam lemak esensial dia dapat menghambat sintesis LDL dan trigliserida di hati. Omega 3 PUFAS eicosapentaenoic acid atau EPA dan docosahexaenoic acid DHA. Kapsul minyak ikan dijual bebas dan dapat digunakan untuk suplemen. Karena sulit untuk mengkonsumsi cukup omega 3 dari PUFAS, dia susah didapatkan dari sumber makanan. Kosapen etil adalah produk resep yang hanya mengandung EPA dan tidak seperti suplemen minyak ikan lainnya. Dia tidak meningkatkan secara signifikan. Efek samping yang paling umum adalah nyeri perut dan mual ataupun diare. Meskipun resiko-resiko pendarahan dapat ditingkatkan pada mereka yang secara bersamaan menggunakan obat tersebut dengan antikoagulan atau antiplatelet. Kemudian ada terapi obat kombinasi. Obat antihiperlipidemia untuk diperlukan dengan tujuan pengobatan dalam kadar lipid plasma. Kombinasi inhibitor HMG-CoA reduktase dengan agen pengikat asam empedu telah terbukti sangat berguna dalam menurunkan kadar LDL-C.
simvastatin dan ezatimib, serta simvastatin dan niacin. Saat ini tersedia dalam satu pil untuk mengobati peningkatan kolesterol LDL. Namun diperlukan lebih banyak informasi klinis untuk menentukan apakah terapi tersebut menghasilkan manfaat jangka panjang yang lebih baik daripada penggunaan statin dosis tinggi. Oleh karena itu, banyak ahli merekomendasikan untuk memaksimalkan dosis statin dan menambahkan niacin atau fibet hanya pada mereka yang trigliseridanya yang terus meningkat atau mereka yang memiliki kadar kolesterol HDL yang rendah. Risiko yang dapat terjadi adalah toksisitas hati dan otot dengan kombinasi obat penurunan lipid. Kemudian, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Fahmali. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Siti Hajah. Selanjutnya, peluang obat yang ada di Indonesia. Yaitu, di sini ada golongan dan contoh obat dislipidemia, yaitu statin. Golongan statin, contoh obatnya ada simvastatin, lovastatin, atorvastatin, dan rosuvastatin. Selanjutnya ada resin pengikat empedu. Contoh obatnya kolestiramin dan kolestipol. Selanjutnya ada fibrat. Contoh obatnya gemfibrozil, fenofibrat, dan juga clofibrat. Selanjutnya ada inhibitor absorpsi kolesterol. Contoh obatnya ada ezetimibe. Selanjutnya ada asam nikotinat. Contoh obat dari niacin. Next. Selanjutnya ada MyMed, mekanisme kerja obat hiperlidemia, yaitu ada golongan statin, di mana obat tersebut menghambat HMG koenzim A reduktase, yaitu menurunkan kadar kolesterol LDL yang meningkat. Selain menurunkan kolesterol LDL, statin juga mempunyai efek meningkatkan kolesterol HDL dan menurunkan TG. Lovastatin, simvastatin, paravastatin, dan fluvastatin merupakan lakton yang dihidrolisis menjadi obat yang aktif. Ia juga menghambat HMG KOA reduktase. Untuk sintesis kolesterol secara di novo, obat tersebut mengurangi persediaan kolesterol intraseluler. Penurunan kolesterol intraseluler menyebabkan sel meningkatkan jumlah reseptor LDL, permukaan sel yang spesifik yang dapat berikatan dan menekankan LDL sirkulasi. Dengan demikian, hasilnya adalah penurunan kolesterol plasma, baik dengan penurunan sintesis kolesterol maupun peningkatan katabolisme LDL. Selanjutnya ada fibrat. Reseptor yang diaktifkan yaitu proliferator peroxisom atau PPAR, anggota kelompok supergen reseptor nukleus yang mengatur metabolisme lipid. PPAR berfungsi sebagai faktor transkripsi yang diaktifkan ligan. Kemudian PPAR berikatan dengan elemen respon proliferator peroxisom yang terletak pada sejumlah pemicu gen. PPARS mengatur ekspresi gen yang mengode protein yang terlibat dalam struktur dan fungsi lipoprotein. Selanjutnya, ekspresi gen yang di perantai fibrat menyebabkan konsentrasi trigliserol dengan peningkatan ekspresi lipoprotein lipase dan penurunan konsentrasi ApoC2. Selanjutnya, fibrat juga meningkatkan kadar kolesterol HDL dengan cara meningkatkan ekspresi ApoA1 dan ApoA2. Fenofibrat merupakan produk yang menghasilkan metabolit aktif. Selanjutnya ada resin terikat asam empedu. Mekanisme resin itu pengganti anion yang berikatan dengan asam empedu dan garam empedu bermuatan negatif dalam usus halus. Kompleks resin atau asam empedu kembali menuju hepar melalui sirkulasi enterohepatik. Penurunan konsentrasi asam empedu menyebabkan hepatosit meningkatkan konversi alkohol menjadi asam empedu.
yang mengakibatkan pengisian ulang senyawa tersebut. Akibatnya, konsentrasi kolesterol intraseluler menurun, yang meningkatkan peningkatan ambilan hepatik partikel LDL mengandung kolesterol sehingga menyebabkan penurunan LDL plasma. Selanjutnya ada penghambat absorpsi kolesterol, yaitu menghambat absorpsi diet dan kolesterol empedu pada usus kecil secara selektif dan menyebabkan penurunan hantaran kolesterol usus menuju hepar. Disebabkan oleh reduksi simpanan kolesterol hepar dan peningkatan bersihan kolesterol dari dalam darah. Obat ezimetibel menurunkan kolesterol LDL sebanyak 7% dan trigliserol sebanyak 6%, serta meningkatkan HDL sebanyak 1,3%. Sekian, saya lanjutkan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Siti Hajah Fasahilah. Dan berikut daftar pustaka kami, yaitu kami mengambil kutipan dari buku Lipicon Illustrated Reviews Pharmacology 6th edition. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, bisa menghubungi kami atau teks di e-learning. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.